Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lola Monika. Saya mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar semester 6 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Tujuan pembuatan dari video ini adalah sebagai pemenuhan dari tugas mata kuliah pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Di mana di video ini saya akan praktek mengajar PKN kelas 6 SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Sebelumnya Ibu sarankan untuk kita semua untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga kebersihan, dan satu lagi, jangan lupa untuk menghindari keramaian. Oke, kan tahu-tahu aja kan musim sekarang lagi musim wabahnya virus corona. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu ya. Oke, untuk memimpin doa dipimpin oleh Ibu sendiri. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Nggak ada. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, di mana tema kita pada pagi hari ini adalah tokoh dan penemu dengan materi tokoh BPUPKI dan tokoh dari PPKI. Oke. Di sini ada yang tahu singkatan dari BPUPKI? Ada yang tahu? Yang tahu bisa angkat tangan? Nggak ada yang tahu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan singkatan dari BPUPKI itu sendiri. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. BPUPKI dibentuk oleh Jenderal Komachi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Regiman Wedio Diningrat dan diwakili oleh RP Suroso dan Iche Bangase dari pihak Jepang. Di mana anggota BPUPKI itu sendiri dilantik pada tanggal 29 April 1945. Di sini Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI itu sendiri beranggotakan 67 orang, di mana 60 orangnya dari pihak Indonesia dan 7 orangnya dari pihak Jepang. Tujuan pembentukan BPUPKI itu sendiri adalah karena Jepang semakin terdesak dalam perang dan ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan meraih dukungan rakyat Indonesia. Karena di sini Jepang tahu rakyat Indonesia ingin merdeka, maka Jepang menjadikan kemerdekaan itu dan membentuk BPUPKI sebagai upaya melaksanakan janjinya. Nah, di sini tugas dari BPUPKI yaitu yang pertama, bertugas membahas mengenai dasar negara. Yang kedua, sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk riset selama 1 bulan. Yang ketiga, bertugas membentuk panitia kecil yaitu panitia 8 yang bertugas menampung saran-saran dari konsepsi dari setiap anggota. Yang selanjutnya, bertugas untuk membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Dan yang terakhir, panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yang masih belum paham, silahkan angkat tangan. Insya Allah Ibu akan bantu jawab. Ada pertanyaan? Ayo yang nggak ngerti angkat tangan. Nggak ada?
Oke. Di sini Ibu akan melanjutkan materi kedua yaitu PPKI. Di sini ada yang tahu singkatan dari PPKI? Ada yang tahu? Di sini Ibu akan bantu jawab. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan bahasa lain dari bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Dunbi Inkai. Di sini PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, sementara beranggotakan sejumlah 21 orang. Di sini tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, di sini anggota PPKI itu sendiri terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Oke, dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam perjalanannya PPKI melakukan 3 kali sidang, di mana sidang ini baru digelar setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih Soekarno dan sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil, yang ketiga membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Oke, selanjutnya sidang kedua dari PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan yang pertama pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi. Yang kedua membentuk Komite Nasional Daerah. Yang ketiga menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Selanjutnya, untuk sidang ketiga dari PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan yang pertama pembentukan Komite Nasional, yang kedua pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan yang terakhir yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia, bisa disingkat dengan TNI. Akhirnya pada tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, sampai di sini penjelasan tentang PPKI. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Berarti mengerti semua ya? Oke, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu rasa cukup ya sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kan tadi kita mengawalinya dengan doa dan akhirnya kita mengakhirinya dengan doa pula. Oke, di sini Ibu sendiri yang akan mengakhirinya dengan doa. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.